Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Rasawulan dengan NIM 22030204100 dari kelas PBD 2022. Di sini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi menguatkan wawasan kebangsaan dan ideologi untuk membangun negeri menuju Indonesia maju yang harmoni yang dibawakan oleh Jenderal TNI Dr. Dudur Abdurrahman. Penggunaan internet. Tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta. Dari 196,7 juta, 145,4 juta merupakan dari generasi Z dan juga generasi milenial. Jika dibentuk persentase, yaitu sekitar 73,9%. Rata-rata penggunaan internet mereka menggunakan selama 8 jam per harinya. Dari penggunaan internet yang sangat tinggi ini, membuat cepatnya penyebaran dan perubahan informasi yang tidak ada batasnya. Adanya jaringan internetnya sangat cepat dan tiada batas memiliki dampak, yaitu dampak negatif dan juga dampak positif. Berikut adalah beberapa dampak negatif, yaitu adanya berita bohong atau hoax, fake, yang beredar di platform media sosial yang sangat mudah diakses. Hal ini haruslah diatasi dengan adanya budaya literasi yang baik bagi masyarakat Indonesia. Dampak-dampak negatif ini bisa membuat perpecahan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, era post-truth. Era post-truth adalah di mana suatu era yang kebohongannya dapat menjadi sebuah kebenaran dengan memainkan emosi dan perasaan. Apalagi, terkadang yang menyampaikan adalah seorang public figure atau tokoh yang sering tampil di media sosial dan sudah dikenal oleh masyarakat. Dalam hal ini, fakta bukanlah hal yang paling penting di dalamnya, tetapi semua fakta dan bukti akan terasa salah di mata seseorang yang telah menerima sebuah kebohongan-kebohongan yang terus-menerus. Tentu saja, hal tersebut akan menyebabkan banyak sekali kerugian, baik bagi persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Timbulnya konflik SARA yang sangat mudah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena rakyat Indonesia yang sangat mudah diadu domba, baik antar golongan, suku, ataupun agama. Indeks kerentanan terjadinya konflik berkepanjangan di banyak negara pada tahun 2021. Konflik memang tidak bisa dihindari. Ini adalah contoh beberapa negara yang memiliki konflik berkepanjangan, ialah negara Libya, Suriah, Afghanistan, Irak, Sudan, Somalia, Myanmar, dan Kongo. Tentu saja, dari konflik-konflik tersebut menyebabkan dampak-dampak yang sangat merugikan bagi masing-masing negara. Berikut adalah dua di antara dampak tersebut, yaitu banyak masyarakat di negara konflik yang kelaparan. Kemudian, infrastruktur yang dulunya megah menjadi tak berbentuk atau menjadi rusak dan kehilangan fungsinya. Indonesia sendiri menempati 99 dari 179 negara yang rentan akan konflik. Kemudian, semangat para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara. Munculnya rasa kerelaan saat mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok adalah kunci dari mendirikan sebuah bangsa. Para pahlawan telah menerapkan konsep tersebut dalam memerdekakan bangsa ini. Sebuah bangsa bukanlah untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan, akan tetapi untuk kepentingan bersama dan juga milik kita bersama. Oleh karena itu, kita harus menjaga negara kita harus menjaga bangsa kita karena itu adalah milik kita bersama. Presiden Insinyur Soekarno pernah menyampaikan bahwa ancaman yang dihadapi sekarang lebih kompleks karena menyangkut dengan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Beliau juga menyampaikan bahwasannya perjuangan saat ini lebih sulit karena melawan bangsa sendiri daripada yang dahulu yang melawan bangsa-bangsa lain. Kemudian, sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
kita bisa membaca dari buku-buku sejarah bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaannya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Itu diperoleh dari hasil jerih payah dan juga tetesan keringat dari seluruh rakyat Indonesia yang telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita ambil saja contohnya, yaitu pada peristiwa 10 November 1945, yaitu terjadinya sebuah sejarah di Surabaya yang menyebabkan 16.000 pejuang gugur dan lebih dari 200.000 rakyat sipil harus mengungsi untuk mendapatkan keamanan. Pada saat itu, perjuangan yang dipelopori oleh Bung Tomo yang menggelorakan semangat para pejuang Surabaya. Walau banyak korbannya berguguran, namun peristiwa tersebut tetaplah menggelorakan semangat para perjuangan pada saat itu. Kemudian ada juga Jenderal Sudirman. Beliau adalah jenderal besar yang mempertaruhkan nyawanya demi Indonesia. Beliau bergerilya meskipun dalam kondisi sakit. Beliau membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih tegak berdiri dan berdaulat. Belajar dari beberapa sejarah tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat kuat pada saat menghadapi ancaman-ancaman eksternal. Namun sangat disayangkan secara internal bangsa Indonesia masih belum bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Semboyan yang mendasari pemersatu bangsa Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut adalah secara alami membuat bangsa Indonesia memiliki nilai dasar yang dimiliki Indonesia saat menghadapi musuh bersama. Kemudian kita lihat nilai-nilai bangsa. Mohon maaf. Nilai-nilai bangsa, yaitu menghormati perbedaan. Pada abad ke-14, umat Buddha dan Hindu berdampingan, yang pada saat itu pada kerajaan Majapahit. Pada 660 tahun yang lalu, nenek moyang kita telah menghargai sebuah perbedaan. Nenek moyang kita telah memiliki rasa toleransi dalam perbedaan tersebut. Akan tetapi, pada saat itu, di waktu yang sama, di benua Eropa dan juga di benua Amerika, perbudakan masih terjadi. Itu membuktikan bahwa toleransi rakyat Indonesia itu lebih besar. Kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan. Telah dibuktikan bahwa pada saat itu perang kedaerahan selama kurang lebih 300 tahun kurang berhasil. Tetapi karena adanya semangat kebangsaan, yaitu Budi Utomo 1908 dan Kongres Pemuda 1928 telah berhasil membuat Indonesia merdeka pada waktu 37 tahun dengan prinsip kesatuan dan mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan golongan ataupun pribadi. Rela berkorban dan juga pantang menyerah. Para pejuang dan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dengan senjata yang seadanya dan baju yang tak layak sebagai baju pelindung, namun dengan rasa yang pantang menyerah dan sifat yang rela berkorban membuat mereka terus maju untuk memerdekakan Indonesia. Kebersamaan dan juga gotong royong, sebuah kebiasaan yang sudah melekat pada rakyat Indonesia. Kebersamaan masyarakat dalam perjuangan, kemerdekaan, dan masyarakat yang saling bahu-membahu menanggulangi bencana alam. Masyarakat yang bahu-bahu dalam tolong-menolong untuk membangun jembatan, membangun rumah warga, membersihkan lingkungan sekitar, itu adalah penerapan gotong royong di masyarakat kita. Kemudian ada optimisme dan juga percaya diri. Pada saat optimisme itu ada, atau rasa percaya diri itu sudah ada, kita bisa maju. Dan kita wajib percaya diri akan diri kita sendiri. Kemudian ada nasionalisme dan harga diri. Hal ini dapat dibuktikan bahwa saat negara kesatuan Republik Indonesia kita diusik atau terancam, masyarakat Indonesia akan siap dan sigap dalam membela NKRI. Seperti yang saya singgung tadi di awal, namun
pada saat masalah-masalah internal terjadi atau ancaman internal terjadi karena perbedaan suku, agama, dan lain sebagainya, seakan kita lupa akan nilai-nilai bangsa yang telah mengakar tadi. Oleh karena itu, untuk menjaga itu semua dan untuk mengatasi masalah internal ataupun ancaman internal ini, kita harus benar-benar memahami nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini harus menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa Indonesia dan nilai-nilainya haruslah mengkristal dalam Pancasila. Nilai-nilainya haruslah berasal dari Pancasila sebagai nilai keindonesiaan. Dalam butir-butir Pancasila sudah terangkum nilai-nilai bangsa yang harus diterapkan. Kemudian, peran mahasiswa dalam keutuhan NKRI ini sebagai agen perubahan, mendorong atau mengajak para masyarakat untuk tetap menerapkan nilai-nilai kebangsaan melalui ide-ide dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian penjaga nilai menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan keaslian nilai-nilai bangsa Indonesia. Penerus bangsa. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan dalam sebuah kutipan, bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Sebagai mahasiswa, haruslah menjaga dan mewariskan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengontrol sosial, memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai mahasiswa haruslah peduli terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap masyarakat, bangsa ataupun negara kita. Kemudian, kunci sukses yang pertama yakni melupakan masa lalu, yaitu apapun yang terjadi di hari kemarin, itu adalah sebuah hal yang tidak dapat diubah dan tidak bisa diulangi. Bangkit dan meninggalkan masa lalu adalah cara terbaik untuk membangun hari-hari kamu. Terus kemudian, lakukan yang terbaik hari ini secara optimal. Tak perlu melakukan hal-hal yang maksimal karena itu mungkin menuntut pada sebuah kesempurnaan. Jadi kita lakukan saja yang optimal, kita lakukan yang terbaik. Cukup yang terbaik, tidak perlu yang sempurna. Cita-cita, memiliki sebuah cita-cita dan harapan, menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Karena dengan cita-cita dan harapan itu, kita bisa tahu apa yang harus kita perjuangkan untuk masa depan kita. Pesan-pesan untuk mahasiswa, yakni tak perlu menjadi orang kaya, pintar, ataupun berkuasa, karena yang paling penting adalah menjadi orang baik. Hal ini dapat dibuktikan dalam penyebaran agama di Indonesia, yang menyebar secara masif melalui nilai-nilai budaya yang baik tanpa ada kekerasan ataupun pertumpahan darah. Dari cara penyebaran agama tersebut menumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan adalah sebuah modal untukmu di masa depan, yang akan menjadi aliran air tanpa ujung. Kebaikan sangatlah penting. Kita harus menjadi salah satu orang baik. Kebaikan memang tak berujung, namun ujung dari kebaikan itu membawa pada kebahagiaan. Jangan mudah berlarut dalam sebuah keadaan, baik keadaan bahagia ataupun kesedihan, karena itu semua pasti akan terlewati. Kemudian, ini adalah pesan. Menurut saya ini penting. Sebagai seorang mahasiswa harus yakin kepada dirinya sendiri. Tak perlu melihat orang lain, karena yang paling penting adalah diri kamu sendiri. Apa yang ada dalam dirimu, kamu harus bisa mengembangkan itu, agar itu menjadi bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan bagi orang lain. Baik, sekian. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.